Halo sobat, pernahkah kalian melihat tanaman kacang panjang yang daunnya berlubang, buahnya membusuk, dan gagal panen? Wah, tentu sangat disayangkan ya. Tapi jangan khawatir, hari ini kita akan belajar cara mengatasi hama tanaman kacang panjang dengan bahan alami. Yuk, kita ikuti kisah Rani dan Pak Tani di kebun sekolah. Pak Joko, saya perhatikan beberapa daun kacang panjang ini berlubang dan warnanya mulai menguning. Apakah itu tandanya tanaman ini terserang hama? Iya Rani, pengamatanmu tepat. Gejala seperti itu biasanya disebabkan oleh serangan hama. Ada beberapa jenis hama yang suka menyerang tanaman kacang panjang, terutama saat musim panas seperti sekarang. Hama itu yang seperti serangga-serangga kecil ya Pak? Tapi saya belum bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Itu wajar Rani, memang tidak semua serangga itu hama, tapi ada beberapa jenis yang harus kita waspadai. Contohnya ulat gerayak yang suka memakan daun, kutu daun yang mengisap cairan tanaman, dan lalat buah yang bisa membuat buah jadi busuk sebelum panen. Wah, kalau sampai buahnya rusak, tentu petani bisa rugi besar ya Pak. Benar sekali, karena itu penting bagi kita sebagai petani ataupun siswa pertanian seperti kamu untuk belajar mengenali tanda-tanda serangan hama sejak awal. Semakin cepat kita tahu, semakin mudah juga mengatasinya. Yuk, kita kenali 3 hama utama yang sering menyerang kacang panjang. Ini namanya ulat gerayak. Ia memakan daun dan meninggalkan lubang besar yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada kutu daun. Ukurannya kecil, tetapi dapat menyedot cairan daun dan menyebarkan virus. Dan yang terakhir, lalat buah. Serangga ini menyuntikkan telurnya ke buah muda. Akibatnya, buah jadi busuk sebelum dapat dipanen. Kalau dibiarkan bisa gagal panen ya Pak. Kalau begitu, bagaimana cara mengatasinya Pak? Apakah harus langsung menggunakan pestisida kimia? Sebenarnya, pestisida kimia bisa cepat membunuh hama, tapi sayangnya, jika digunakan terus-menerus dan tidak sesuai aturan, bisa berdampak buruk, baik bagi lingkungan, kesehatan, maupun keseimbangan ekosistem. Jadi ada cara lain yang lebih aman ya Pak? Betul, kita bisa menggunakan pestisida nabati, yaitu pestisida yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti tanaman dan rempah. Salah satu yang paling mudah dibuat adalah dari bawang putih. Bawang putih yang biasa buat masak itu. Ya, bawang putih punya sifat antibakteri dan anti serangga. Kita bisa membuat larutan pestisida nabati dengan mencampur 85 gram bawang putih yang sudah ditumbuk dengan 50 ml minyak sayur. Diamkan selama 24 jam agar senyawanya larut. Keesokan harinya, tambahkan 950 ml air bersih dan 10 ml sabun cair. Sabun ini berfungsi sebagai perekat agar larutan menempel di daun. Aduk hingga rata dan simpan di dalam botol tertutup. Tapi ingat, larutan ini sebaiknya digunakan dalam 3 hari agar efektif. Berarti prosesnya harus teliti juga ya Pak. Tapi tidak sulit kok. Saya yakin teman-teman saya juga bisa membuatnya di rumah. Betul Rani, untuk penggunaannya, larutan ini perlu diencerkan lagi.
Campurkan 50 ml larutan ke dalam 950 ml air. Kocok sebelum digunakan, lalu semprotkan merata ke seluruh bagian tanaman. Nah, untuk pengaplikasian dengan target hama ulat gerayak, sore hari adalah waktu terbaik karena ulat gerayak aktif pada malam hari. Sedangkan untuk hama lalat buah dan kutu daun, pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk pengaplikasian pestisida alami karena mereka aktif di waktu siang. Baik, Pak. Wah, jadi kita bisa melindungi tanaman tanpa merusak alam ya, Pak? Itulah semangat pertanian berkelanjutan, Rani. Kita berdayakan alam untuk menjaga alam. Pak Joko, lihat. Daunnya kembali hijau dan buahnya mulai tumbuh bagus. Alam sebenarnya telah menyediakan banyak solusi. Kita hanya perlu memahami dan memanfaatkannya dengan bijak. Saya jadi makin semangat belajar pertanian ramah lingkungan. Bagaimana sobat? Menarik bukan? Yuk, kita jadi petani cerdas. Kurangi penggunaan bahan kimia dan beralih ke cara alami yang lebih aman dan berkelanjutan. Salam tani, mari kita jaga tanaman dan bumi kita bersama-sama.